Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat animasi bulan tenggelam di laut berbentuk 3 dimensi menggunakan Blender 2.80 seperti animasi yang sudah saya tampilkan ini. Jadi kalau misalnya ditampilkan dalam view render, tekan Z, render, maka animasinya akan tampil bercahaya seperti ini. Lagi sebentar kita bisa gunakan dua mesh untuk membuat animasi bulan tenggelam di laut ini. Yang pertama adalah mesh UV Sphere untuk membuat bulannya, dan mesh plane untuk membuat air lautnya. Kemudian mesh plane itu kita bisa berikan simulasi untuk membuat air laut. Jadi langsung saja teman-teman bisa buka Blender 2.80, pilih yang general, kemudian hapus cube yang sudah tampil secara otomatis dengan menekan X di keyboard, kemudian delete, tekan Shift A di keyboard, pilih mesh, cari plane. Biarkan terlebih dahulu berbentuk kecil seperti ini, jangan diubah ukurannya. Teman-teman langsung pergi ke icon kunci atau modifier di sebelah kanan. Kita bisa cari add modifier, kemudian cari simulasi. Ada cloud collision, di sana kita pilih yang bagian ocean. Maka secara otomatis dia akan lebar dengan sendirinya. Kita bisa tekan S di keyboard, geser mouse-nya untuk mendapatkan objek besar kecil yang kita inginkan. Kemudian kita bisa tampilkan dari view depan. Teman-teman bisa tekan S dan X untuk memperpanjang. Kemudian kita bisa zoom atau scroll di mouse. Tekan S dan Z. Nah, kita bisa besarkan gelombang airnya. Tekan S dan Z. Teman-teman bisa tampilkan move tool. Kemudian geser tanda panah birunya bawa ke atas sedikit, sehingga menghasilkan posisi seperti ini. Berikutnya kita bisa atur animasinya nanti pada bagian timeline. Kita bisa naikkan terlebih dahulu timelinenya di sini. Kita akan tambahkan keyframe dari modifier yang sudah ditampilkan tadi, dari modifier ocean yang sudah kita tampilkan tadi. Di sini ada time, ada curve. Kita bisa atur pada bagian time-nya nanti sehingga dia berbentuk animasi gelombang seperti ini. Jadi sebelumnya kita bisa berikan warna terlebih dahulu untuk bagian air lautnya. Di material warna, di sebelah kanan ini diklik, kemudian pilih new, kemudian use node-nya ini diseleksi. Base color-nya silakan teman-teman bisa ubah warnanya sesuaikan dengan warna yang diinginkan. Kemudian bisa kita edit. Metallic-nya teman-teman bisa tambahkan, dibesarkan. Kemudian roughness-nya kita bisa kecilkan lagi, sehingga mendapatkan warna air laut seperti ini. Silakan disesuaikan saja. Kita kembali ke icon modifier untuk menganimasikan air lautnya dengan mengubah bagian time di sini. Kita klik bagian time-nya ini, teman-teman ubah menjadi angka 0, ketikkan angka 0, enter, kemudian klik kanan pada bagian time-nya juga, insertkan keyframe. Maka secara otomatis akan ada keyframe baru di bagian timeline ini di frame 1. Berikutnya, turun ke bawah, di sini ada whips di bagian curve-nya ini. Biarkan angkanya 1, langsung klik kanan insert keyframe. Kemudian di sebelah kanannya ada align di sana. Biarkan angkanya 0, klik kanan insert keyframe. Maka dalam frame 1 ini ada 3 keyframe di sana. Kita insertkan. Kita bisa pindahkan dari frame 1 ke frame 60, tinggal klik saja di frame 60. Kemudian teman-teman kembali lagi ke modifier di time-nya ini. Kita bisa klik ganti menjadi 1.5, enter, kemudian klik kanan pada bagian time-nya juga, insert keyframe. Di bagian curve-nya ini teman-teman pilih jadi 1.5, enter, klik kanan insert keyframe juga. Berikutnya ke sebelah kanan ada align di sana. Kita bisa ketikkan 0.8, enter, klik kanan insert keyframe. Nah, kita bisa tes langsung animasinya dengan menggeser ke kanan dan ke kiri di bagian timeline ini. Kita sudah dapatkan sedikit. Langsung saja geser keyframe-nya ke bagian frame 120. Kita bisa ubah bagian time-nya ini, diklik menjadi 0 kembali, enter, klik kanan insert keyframe. Kemudian di bagian curve-nya ini ganti menjadi 1, enter, klik kanan insert keyframe juga. Berikutnya ke align di sini. Ketikkan 0, enter, klik kanan, insert keyframe. Kita bisa coba animasinya. Nah, hasilnya seperti ini untuk air lautnya. Kita bisa langsung ke frame 180. Kembali lagi ke time, teman-teman bisa ketikkan 1.5, enter, klik kanan, insert keyframe. Kemudian ke curve-nya,
1.5 enter, klik kanan insert keyframe. Di bagian align-nya 0.8 enter, klik kanan insert keyframe. Sehingga kita sudah mendapatkan animasi air laut seperti ini. Kalau misalnya mengakhiri sampai frame 180, silakan end frame-nya diubah juga menjadi 180 enter. Nah, kita coba play terlebih dahulu pada button play animation ini sehingga mendapatkan hasil animasi air laut seperti ini. Oke, kita cukupkan, kita stop. Ingat, pindahkan timeline-nya atau frame-nya ke frame 1 juga. Kita buatkan bulannya sekarang. Teman-teman bisa tekan Shift A di keyboard, cari mesh, cari U pair, tampilkan move tool-nya sehingga tanda panahnya ini muncul. Kita bisa geser bawah ke atas, tekan S di keyboard untuk membesarkan bulannya. Kemudian cari modifier, icon kunci ini, add modifier, subdivision surface, viewportnya ganti menjadi 2, klik kanan pada bagian objek bulannya, pilih shades mode agar bulannya terlihat halus seperti ini. Kemudian teman-teman ingat, pindahkan frame-nya ke frame 1 untuk objek bulan. Kita bisa tampilkan dari view kanan. Teman-teman bisa klik bagian middle mouse-nya, geser, kita geser bawa ke belakang dari air lautnya. Kita bisa tampilkan kembali dari view depan. Selanjutnya kita bisa tampilkan dalam view render, tekan Z, cari render. Nah, pada bagian bulan ini silakan teman-teman seleksi terlebih dahulu, kemudian kita bisa berikan warna. Di bagian material ini teman-teman bisa klik material, pilih new. Pada surface ini principal BSDF-nya diganti, klik lingkaran sebelah kanan ini menjadi emission. Nah, colornya silakan diseleksi teman-teman, sesuaikan sesuai dengan warna selera. Kita ubah strength-nya ini menjadi 15, ketikkan 15 enter agar dia menjadi lebih terang. Berikutnya kita bisa atur pada bagian bulan ini di bagian render. Kita bisa cari bagian render, centang bagian ambient occlusion-nya, kemudian bloom-nya juga dicentang. Segitiga di sebelah kirinya bisa teman-teman klik. Kemudian untuk bagian radiusnya juga teman-teman bisa sesuaikan. Jadi sesuaikan. Kemudian kita bisa klik bagian segitiganya juga. Centang bagian screen space reflection agar dia ada pantulan cahayanya. Oke, sehingga menghasilkan seperti ini. Untuk bagian bulan, warna cahayanya memantul ke air laut. Kita akan coba animasikan bulannya sekarang. Kita scroll kecilkan terlebih dahulu. Dari frame 1, bulannya itu berada di bagian atas. Kita bisa kecilkan bawa ke atas. Kita bisa tekan I di bagian bulannya, cari lock road scale, maka keyframe-nya akan bertambah juga. Kita bisa pindahkan ke frame 120. Kemudian teman-teman bisa geser tanda panah birunya ini ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Tekan I kembali, lock road scale. Silakan arahkan ke bagian objek bulannya, baru tekan I lock road scale ya. Jadi kita bisa coba animasikan di timeline-nya, menghasilkan animasi seperti ini. Kemudian kita bisa arahkan sekarang untuk view-nya atau tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya, silakan teman-teman sesuaikan. Kita bisa hapus sebagian lampunya ini, tekan X delete. Kita akan gunakan hanya penerangan dari bulannya saja. Untuk background-nya kita bisa ganti di bagian word di sini. Word, kemudian color-nya kita bisa ubah tambah menjadi gelap seperti ini. Jadi disesuaikan saja ya. Kemudian kita coba bisa animasikan kembali di play animation ya, di button play animation. Nah, sehingga menghasilkan animasi bulan tenggelam seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk membuat sebuah animasi bulan tenggelam berbentuk 3D di Blender 2.80. Kita bisa stop animasinya terlebih dahulu. Untuk bagian outputnya, silakan teman-teman bisa pilih bagian output di sini, cari bagian output, icon yang ada keluaran gambarnya ini. Untuk bagian outputnya kita bisa seleksi terlebih dahulu, silakan bisa disimpan di mana, kita bisa berikan tes. Kemudian di accept, kemudian di scroll ke bawah lagi, file formatnya diubah menjadi FFmpeg video. Cukup di sini.
Untuk mengatur outputnya, teman-teman bisa langsung ke bagian menu render, cari render animation, tetapi kita bisa atur kameranya terlebih dahulu. Tekan Ctrl Alt 0. Kita bisa tekan N, cari view, lock camera to view. Nah, silahkan disesuaikan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa hilangkan centangnya kembali, tekan N. Setelah diatur kameranya, posisinya udah tahu, kita baru cari menu render, render animation. Nah, silahkan teman-teman bisa tunggu di pojok kiri atas ini sampai frame terakhir tadi yaitu 180. Oke, sekian terlebih dahulu untuk proses membuat animasi bulan tenggelam berbentuk 3 dimensi menggunakan Blender 2.80. Silakan teman-teman langsung praktekkan saja di Blendernya. Semoga bisa mempraktekkan. Semoga selalu sukses. Terima kasih.